Halo kawan, jumpa lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyemai seledri seperti ini. Ini seledri yang saya semai dalam jumlah banyak, yang nantinya akan saya tanam di kebun dengan jumlah yang lebih banyak juga tentunya. Hari ini kondisinya seperti ini, sudah siap tanam. Untuk mengetahui bagaimana cara proses pembuatannya, Anda bisa ikuti video yang akan saya sajikan berikut ini. Kita mulai ya kawan. Untuk bahan-bahannya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu susah ya, sederhana sekali. Yang pertama itu kita sudah siapkan polybag kecil. Di sini saya gunakan plastik lontong yang sudah diisi tanah. Ini yang paling murah sekali ya kawan-kawan. Cara pembuatan benda seperti ini ada di deskripsi karena ada video terpisah. Atau apabila Anda kesusahan dengan cara ini, bisa gunakan gelas puding seperti ini yang diisi tanah. Ini media tanam tanah campur sekam ya, juga ada di deskripsi cara pembuatannya. Yang pastinya di bagian bawah harus sudah dilubangi terlebih dahulu seperti ini contohnya, agar air bisa keluar ya. Baik, kita lanjutkan. Hanya saja kalau dengan ini lebih boros biaya karena kita beli material lagi, dan juga lebih boros dalam penggunaan tanahnya. Untuk selanjutnya, biji yang saya gunakan merek ini ya kawan-kawan. Anda bisa gunakan merek lain, tergantung yang mana itu cocok di lokasi Anda, karena di setiap benih yang dikeluarkan dari pabrikan itu biasanya ada ketentuannya ya, misalnya di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Kebetulan di daerah saya yang cocok yang jenis ini. Langsung saja kita buka. Apakah ini harus dijemur? Tidak usah ya, bisa langsung digunakan. Oh ya, satu hal lagi kawan, ini harus sudah kita siram terlebih dahulu. Ini tadi sudah saya basahin sampai basah jenuh, dan ini sudah cukup lembab sekali. Untuk selanjutnya caranya adalah tinggal, oke, kita gunakan kayu. Ini kita basahkan dulu ujungnya dengan air. Ya, ini ya, lihat ya kawan ya, banyak sekali yang menempel. Mungkin tidak fokus di sini. Ya, seperti ini ya, kurang lebihnya. Langsung kita tempelkan. Oke, kita lanjutkan kepada yang lain. Karena tanahnya tadi sudah basah, jadi lidinya ini atau kayunya akan terus-terusan basah. Seperti ini. Baik ya kawan, saya selesaikan dulu. Kemudian kita tutup dia dengan karung maupun bahan lain, bisa juga dengan kardus bekas. Seperti ini ya kira-kira. Ini kita jaga saja kelembapannya, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali dicek ya. Kalau agak kering disiram atau disemprot, sebaiknya disemprot saja supaya biji-biji yang barusan kita tanam ini tidak berhamburan.
Kemudian ini selama barangkali sekitar 1 mingguan ya, kita tutup dulu dengan karung atau bahan lain, fungsinya untuk menjaga kelembapannya dan menjaganya dari hujan ya. Di sini juga itu yang tadi ya, yang menggunakan gelas puding ya. Ini saya tutup juga dengan GRC. Baik ya kawan, kita jumpa lagi nanti barangkali sekitar 1 minggu semenjak hari ini, dan kita lihat bagaimana kondisi biji yang telah kita tanam ini tadi. 1 minggu sudah berlalu. Ini barusan saya bersihkan karung-karungnya. Untuk tanggal hari ini bisa lihat di video ya kawan. Dan dari semua biji yang kita tanam itu sudah mulai bertunas. Contoh saya ambilkan. Terlihat ya kawan, ini dia. Untuk selanjutnya kita biarkan dia untuk terkena sinar matahari, tapi masih diberikan naungan ya. Artinya tidak terkena sinar matahari langsung dan masih terlindung dari hujan panas. Di sini saya memanfaatkan atap seperti ini kawan. Ini atap plastik ya, atau mungkin biasanya disebut juga atap fiber. Untuk pembuatan atap seperti ini bisa lihat di deskripsi, atau Anda juga bisa gunakan plastik atau apapun ya. Yang penting tujuannya itu untuk membiarkan sinar matahari tetap masuk, tapi tanaman ini terlindung dari hujan. Dikarenakan apabila terkena hujan dia akan porak-poranda ya. Seperti ini hampir semuanya sih tidak ada masalah, termasuk yang di gelas cup ini juga tumbuh ya. Hanya saja saya tetap merekomendasikan Anda menggunakan khusus semai seperti ini, dikarenakan lebih irit bahan dari segi material tanah dan lebih simpel dalam pengerjaannya. Oke, kita lihat lagi beberapa hari kemudian. Semakin besar ya kawan. Ini yang berada di gelas puding, seperti ini bentuknya. Dan yang di plastik yang kita buat ini seperti ini bentuknya. Untuk perawatan sederhana ya, tinggal disiram. Siramnya itu kalau satu persatu susah, kita gunakan sprayer semprotan seperti ini. Tinggal seperti ini saja. Dilakukan setidaknya sehari sekali, atau yang penting dia tetap lembab saja, jangan sampai terlalu basah juga. Oke ya, kita sambung lagi di hari esok untuk melihat kondisi bagaimana perkembangan dari tanaman ini. Semakin besar ya tanaman kita kawan. Bisa dilihat hari ini tanggal berapa, ada di layar ya. Kalau saya bandingkan yang ditanam dengan khusus media semai seperti ini lebih bagus ketimbang yang ada di cup ini ya. Entah kenapa saya tidak riset lebih jauh. Yang jelas kalau kita tanam di tempat seperti ini hasilnya seperti ini ya kawan ya. Untuk perawatan masih sama, hanya disemprot ya dengan air biasa setidaknya 2 hari sekali, atau sehari sekali juga bisa, tergantung tingkat cuaca di daerah Anda ya. Dan pastikan dia masih terlindung dari panas dan hujan dengan memberikan atap plastik atau atap fiber seperti ini. Baik ya, kita lihat lagi beberapa hari ke depan bagaimana kondisi tanaman kita. Seledri kita makin hari makin besar. Ini ya kawan ya. Perawatannya saat ini sih hanya masih disiram saja. Baik, kita simak lagi nanti ya. Kita lihat lagi perkembangannya setelah beberapa hari kemudian. Hari ini kita berada pada tanggal 6 bulan 1 tahun 2021. Seperti ini kondisi persemaian kita, semakin besar, dan ini nanti kita pindah kira-kira seminggu atau 2 minggu lagi. Untuk pemupukan saya rasa tidak perlu ya, dikarenakan kita menggunakan media tanam tanah kebun ya kawan ya. Jadi ya cukup baik lah ya untuk kondisi tanaman seperti ini. Namun apabila Anda ingin memupuk bisa nanti ya,
akan saya peragakan lah ya di minggu depan kita pupuk dengan NPK kalau Anda telaten. Tapi kalau Anda tidak mau pupuk ya nggak apa-apa. Seperti ini kondisi anakan dari seledri yang kita semai ini. Perawatannya hari ini ya masih sama ya, bukan hari ini saja tapi tiap hari juga saya lakukan perawatan dengan cara disemprot. Dan pastikan dia tidak kekeringan dan kelembapannya terjaga. Dan yang paling penting jangan terlalu banjir ya kawan ya, karena bisa berjamur. Yang sebelah sana agak roboh dikarenakan beberapa waktu yang lalu ada kodok di atas sana kawan. Jadi ya nggak apa-apa lah, saya ikhlaskan sebagian yang rusak di ujung sini. Baik ya kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya. Hari ini kita berada di tanggal 13. Sebenarnya hari ini saya ada rencana pemupukan ya kawan ya. Jadi kita pupuk dengan NPK pada persemaian ini, tapi saya lihat kondisinya itu subur-subur saja, jadi sehingga hal itu saya batalkan. Ini minggu depan atau beberapa hari lagi sudah bisa dipindah. Mungkin hari ini juga bisa dipindah kalau memang kita berniat memindah ya. Untuk kondisi tanamannya ini sudah layak dipindah tanamkan, ditanam di polybag. Dan hari ini saya rawat hanya dengan disiram saja. Jadi itu ya teman-teman ya, serangkaian kegiatan kita dalam melakukan proses tanam atau proses semai ya, lebih tepatnya itu proses semai dari seledri ini dengan sistem konvensional semacam ini. Untuk hasilnya saya rasa cukup memuaskan. Memang lebih baik yang menggunakan khusus persemaian ya, polybag kecil khusus persemaian, ketimbang yang menggunakan gelas bekas puding seperti ini. Baik ya teman-teman ya, mungkin itu saja laporan kegiatan dari saya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk Anda dan barangkali juga bisa ditiru atau setidaknya menambah referensi untuk Anda. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.